Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang regulasi keuangan sektor publik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizal Ridho Madani dengan nomor NIM 19.03.02.039. Di sini saya bersama teman saya Iva Ayunda Rukmana dengan nomor NIM 19.03.02.008. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu regulasi publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Sehingga di sini regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penyusunan regulasi publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait beberapa hal. Yang pertama, regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Kedua, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik. Ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Berikut merupakan teknik penyusunan regulasi publik yang berupa rangkaian alur tahapan, sehingga regulasi publik tersebut siap disusun dan kemudian ditetapkan dan diterapkan. Yang pertama ada pendahuluan. Perancangan regulasi publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik, serta regulasi publik disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengapa regulasi publik tersebut perlu diatur? Sebuah regulasi disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur dan mengapa regulasi publik perlu disusun. Yang ketiga ada permasalahan dan misi. Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan telah didapat dan dirumuskan. Penyusunan dan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Yang keempat adalah dengan apa regulasi publik tersebut diatur. Setiap permasalahan harus dirumuskan dengan jelas regulasi yang akan mengaturnya, sehingga permasalahan tersebut segera dapat disikapi dan ditemukan solusi yang tepat sasaran. Selanjutnya, bagaimana mengaturnya? Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. Dengan demikian, regulasi publik yang disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada. Kemudian ada diskusi atau musyawarah. Diskusi merupakan salah satu tahapan dalam menyusun atau menetapkan regulasi. Materi yang dibahas akan benar-benar menggambarkan permasalahan yang ada dan aspirasi masyarakat. Forum diskusi penyusunan regulasi biasanya ditetapkan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi organisasi publik. Dan yang terakhir ada catatan. Dalam catatan ini yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Hasil catatan ini akan menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi publik menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan terkait isu atau permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar atau lingkungan maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Berikut merupakan siklus regulasi dari akuntansi sektor publik. Yang pertama ada regulasi perencanaan publik. Regulasi perencanaan publik ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/2005 mengenai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Selanjutnya ada regulasi anggaran publik. Regulasi anggaran publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya ada regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2007, otorisasi Kepala Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Selanjutnya ada regulasi pengadaan barang dan jasa publik yang diatur pada SK Gubernur tentang pemenang dalam pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir ada regulasi laporan pertanggungjawaban publik yang diatur dalam peraturan daerah tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi yang terkait dengan akuntansi sektor publik. Di sini terdapat dua regulasi. Yang pertama, regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi dan regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi ini adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kabupaten atau kota madya. Berikut merupakan peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era pra-reformasi dapat direncanakan sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif, pasal 13 ayat 1. Yang ketiga ada Kemendagri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Menetapkan sistem single entry bookkeeping. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Yang keempat ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/1994 tentang pelaksanaan APBD. Selanjutnya nomor 5 ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Nomor 6 ada Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Dan yang terakhir ada Kemendagri Nomor 903/057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi yaitu untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik. Di sini ada 4 bentuk regulasi akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan negara maupun daerah, dan yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Selanjutnya yaitu peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana pertimbangan. Yang nomor 4
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Nomor 6 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik, yaitu penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan good governance. Landasan hukum pelaksanaan reformasi tersebut telah disiapkan oleh pemerintah dalam suatu paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Keuangan Negara, Keuangan Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada saat ini telah disahkan oleh DPR. Selanjutnya yaitu terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang kedua Undang-Undang Nomor Tahun 2004, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Di sini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada ketiga undang-undang, yaitu yang pertama akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, yang kedua keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, yang ketiga yaitu adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan yang keempat yaitu pemberdayaan manajer profesional. Jadi, kesimpulan dalam materi regulasi keuangan akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serta organisasi lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintah itu ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.